Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya membacakan warta jemaat pagi ini, dihimbau kepada anggota jemaat untuk tidak menggunakan wifi gereja agar tidak mengganggu lancarnya ibadah kita pada pagi yang indah ini. Saya akan membacakan warta gereja. Shalom, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 17 Juli 2022. Pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabara STH, MM, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanannya. Persembahan. Jemaat yang mengikuti ibadah minggu secara online atau live streaming dapat memberikan persembahan syukur PSB dan persembahan lainnya melalui transfer rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat. Dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Laporan persembahan dikirim melalui grup WA Jemaat Tangerang setiap minggunya. Gerakan Cinta Alkitab kelas berbuah. Pertemuan ke-9 Gerakan Cinta Alkitab dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli pukul 17.00 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Link sudah dibagikan ke grup GCA. Materi, pola pelayanan amanat agung, strategi, pengajar, Bapak Irawan Damanik, GKI Layur, moderator Ibu Titi Hartini. Dimohon kepada peserta GCA agar join room Zoom meeting tepat waktu. Jadwal katekisasi dilaksanakan pada hari ini Minggu 17 Juli 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat, mohon on time. Pengajar Pendeta Sabara STH MM, topik manusia, subtopik aku kau dia, kita semua sama. Tim jurnal doa. Bagi jemaat yang mempunyai pergumulan dan rindu untuk didoakan, dapat menyampaikan pokok-pokok doanya melalui nomor WA 081386702335. Bapak Pendeta, Penatua Ben Pareang, dan jemaat yang rindu untuk terlibat dalam dan ingin bergabung dengan tim jurnal dapat menghubungi nomor WA tersebut. Kebaktian rutin PWGT.
pada hari tanggal Kamis 21 Juli 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat, Nyonya Rumah Ibu Mesri Naji, Ibu Eri Tanan, Ibu Ratmi Daud, Ibu Santi Naji, pelayan firman Pendeta Sabara STH dan MM, liturgis Ibu Yanti Pasali. Kebaktian rumah tangga, hari tanggal Minggu 24 Juli 2022 pukul 11.30, keluarga Peter Sumbung, keluarga Nyonya Meti Tulak, keluarga Daud Sama, keluarga Yanto Tiku Padang. Pelayan firman Pendeta Sabara STH MM, liturgis Penatua Komeski Siri. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga almarhum Bapak Matius Sapan, ayahanda terkasih dari Bapak Dr. Heber Bombang Sapan, pada hari Rabu 13 Juli 2022 di Rumah Sakit Karangtengah Medika. Jenazah telah diberangkatkan ke Makassar, selanjutnya menuju Toraja. Segenap anggota dan Majelis Gereja Jemaat Tangerang menyampaikan duka cita yang dalam. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghidupan yang sejati dari Tuhan. Amin. Kegiatan HRG. Jemaat yang rindu untuk mendukung pendanaan kegiatan Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang dapat menyalurkan melalui rekening BCA 52302626669 dan rekening BRI 0193100122153 atas nama Yandri Mono atau melalui scan barcode QRISku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Parkir. Demi kenyamanan bersama dengan warga kompleks sektor 1B, dihimbau kepada jemaat yang datang beribadah menggunakan kendaraan mobil agar dapat memarkir kendaraannya di parkiran ruko belakang gereja atau sepanjang taman di dalam kompleks sektor 1B dengan menggunakan satu sisi jalan saja. Demikian disampaikan untuk diperhatikan segenap jemaat. Jadwal ibadah. Pelayanan pada hari Minggu 24 Juli 2022, pelayan firman Pendeta Amos Pata Dungan MTH, penanggung jawab Diaken Syahnan Huta Gaul. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di gedung gereja maupun mengikuti ibadah live streaming di rumah. Kita akan memasuki ibadah hari Minggu. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk segera menonaktifkan telepon genggamnya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan. Saudara-saudara, patutlah kita bersyukur karena kita masih memiliki ruang dan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Karena itu, dengarlah. Tetapi apakah cukup dengan hanya mendengar? Lalu seperti apa dan dengan apa kita hendaknya mendengar suara Tuhan itu? Inilah yang akan kita renungkan bersama melalui ibadah ini dengan tuntunan tema Dengarlah Peringatan Tuhan. Mari kita berdiri sambil menyanyikan
Tuhan Allahmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tita perjamuan kudus, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Kita masuk dalam pengakuan dosa kita bersama-sama. Ya Tuhan, sesungguhnya kami sadar bahwa ada hukuman yang Kau sediakan bila kami tidak setia kepada peringatan-peringatan-Mu. Namun kami seringkali tetap berkanjang dalam dosa dan tidak mengarahkan hati pada kebaikan Tuhan. Karena itu dengan kesadaran pula kini kami datang kepadamu sambil memohon, Ampunilah dan kasihilah kami ya Tuhan. Amin. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yesus Raja damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Tumpaslah ya Tuhan, kuasa kegelapan, hingga tak tersisa dampak dayanya. Dikau kami ikut, terobos kegelapan, sampai kami masuk sukacita-Mu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bermazmur saling berbalasan yang terambil dari Mazmur 52 ayat 3 sampai dengan 11. Mengapa engkau memegahkan diri dalam kejahatan, hai pahlawan? Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, Dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, Hai lidah penipu. tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut. Dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, Yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Di dalam rumah Allah, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, Sebab engkaulah yang bertindak. karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya. Di depan orang-orang yang kau kasihi. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima pelayanan firman. Dan menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa bahagianya kami Bapa di hari ini, boleh berelasi dengan Tuhan lewat ibadah kami. Baik kami yang boleh datang secara langsung di gedung gereja di sini. Anak-anak Tuhan yang boleh beribadah
secara online di rumah-rumah mereka. Yang pasti hari ini ada rasa bahagia. Hari ini ada rasa syukur sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan dari dalam perhimpunan umat kudus-Mu di hari ini, kebenaran firman Allah senantiasa menjadi sentral untuk menuntun kehidupan kami. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh menjadi bahagian kami, dalam rangka menguatkan kami, dalam rangka menghibur kami, dalam rangka memotivasi kami, untuk senantiasa hidup dengan baik dan benar, di jalan yang Tuhan kehendaki. Padamkan suara-suara lain di dalam hati dan kehidupan kami. Dan berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pembacaan kita yang pertama terambil dari Amos 8 ayat 1 sampai 14. Amos 8 ayat 1 sampai 14 dengan perikop penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi." Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini.
bukan kelaparan karena makanan, dan bukan kehausan karena air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara dan yang cantik, dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Betseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Demikian firman Tuhan. Amin. Firman yang kedua diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 29. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama, bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan bercela dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku telah menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuh kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Haleluya. Amin. Haleluya.
Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Berita Injil Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama di jam sembahyang di hari ini. Dan berita firman telah disampaikan lewat pembacaan Alkitab yang ada. Dan hari ini sebuah tema, dengarlah peringatan Tuhan. Dengarlah peringatan Tuhan. Tanan ni talinga tu piada na puang. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebuah pepatah biasa kita dengar, biasa kita katakan, dia katakan bahwa apa yang ditabur itu yang dituai. Apa yang ditabur itu yang dituai. Tabur kebaikan berarti menuai kebaikan. Tabur kejahatan menuai kejahatan. Tetapi fakta berbicara tidak selamanya pepatah ini benar. Ada orang selalu menanam kebaikan, menabur kebaikan, tetapi selalu dijahati, dijahili. Ada orang yang nyata-nyata jahat, selalu melakukan kejahatan. Tetapi apa yang terjadi? Justru diporai bang. Iya. Kita tahu dia melakukan ketidakbaikan, kejahatan. Tetapi selalu kita suka mendengar. Kita selalu mencermati, oh luar biasa. Artinya fakta pepatah tadi tidak selalu benar. Apalagi orang Toraja katakan, biasa kalau ada yang tidak baiknya tetapi orang Toraja suka si kolong-kolong bombo. Ya, si kolong bombo itu bahasa Indonesianya apa coba? Hah? Ya? Si kolong bombo. Ada bahasa Indonesianya? Gendong-gendong setan. Sudah tahu tidak benar, tetapi selalu disukai.
dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan di hari ini, dengarlah peringatan Tuhan. Apa yang kita mau pelajari? Dari dalam firman Tuhan biasanya yang diberikan peringatan adalah orang-orang yang melanggar. Apakah saya dan kita semua yang ada di rumah adalah pribadi-pribadi yang melanggar? Kita akan katakan ya, bisa tidak. Tetapi dengan firman Tuhan ini, apa yang bisa kita dapatkan bersama-sama? Paling tidak supaya kita mengerti, kita pun tidak hidup dalam bahaya. Karena membiasakan diri melakukan yang tidak baik. Nah, kita akan belajar dari kitab Amos. Dikatakan bahwa ketika Nabi Amos bernubuat, semua orang salut kepada bangsa Yehuda dan Israel. Semuanya mereka menikmati kebaikan. Dari segi peribadahan mereka, luar biasa. Rumah Tuhan tidak pernah sunyi. Kemakmuran diberikan kepada mereka. Kemewahan berlimpah dan lain-lain sebagainya. Tetapi kitab Amos katakan, sayang 1000 sayang Israel justru berbondong-bondong. Meninggalkan kebiasaan yang sudah bagus. Kalau dulu sukanya berkumpul di gedung gereja, di sinagoge, di bait Allah. Sekarang mereka suka kumpul di kuil-kuil yang dipersiapkan kepada berhala-berhala yang ada di kerajaan Betel. Kalau yang lalu begitu semarak antusias mereka memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang hati mereka sudah bercabang-cabang. Hati mereka lari kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Dan dikatakan mereka berdosa. Mereka tidak melakukan yang benar. Dan mengikuti keinginan mereka masing-masing. Apa yang disorot oleh Allah melalui Nabi Amos dalam bacaan kita? Dikatakan ada keberpihakan Allah kepada mereka yang lemah dan miskin. Sementara orang Yehuda, orang Israel memerankan sebuah prinsip bahwa mencari uang jauh lebih penting daripada menyembah Tuhan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau uang yang sudah menggerakkan umat Allah, apapun akan dilakukan untuk mendapatkan yang namanya uang. Yang kuat, yang pemilik modal, semakin memonopoli, semakin mengeksploitasi yang kecil, yang tidak berdaya. Yang miskin semakin miskin. Sistem peradilan yang keropos, yang rusak. Dan ketidakadilan yang semakin berkembang. Karena itu Allah memberikan sebuah penglihatan kepada Nabi Amos. Bapak Ibu, ada 4 kali penglihatan. Yang pertama penglihatan tentang belalang. Ada penglihatan tentang api. Dan minggu kemarin penglihatan tentang apa? Batu apa untuk mengukur sebuah bangunan lurus? Ya?
4 kali Allah berikan penglihatan kepada Nabi Amos. Pertama, kedua, ketiga, Amos sangat prihatin, Tuhan, jangan menghukum umatmu. Tuhan katakan, oke, aku tarik amarahku. Tetapi dengan penglihatan yang keempat yang kita baca hari ini, buah-buahan dalam bakul di musim panas, di musim kemarau. Sesuatu hal yang luar biasa mau mengatakan bahwa ternyata kesabaran Allah itu terbatas. Allah bisa marah. Allah bisa menyatakan hukumannya kepada bangsa yang dikasihinya karena mereka memberontak, karena mereka mendua hati, karena mereka lari dari hadapan dan hadirat Allah. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, bahwa Tuhan tegaskan kepada Amos bahwa hari Tuhan pasti akan datang. Di ayat 1 dan ketiga ke bawah, Bapak Ibu. Tuhan katakan kepada Nabi Amos, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Oh, gimana kalau Tuhan katakan aku tidak memberikan maaf bagimu? Kalau juga Tuhan marah ya, marahnya bisa sampai di ubun-ubun, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau marah-marah di rumah, orang Toraja kalau marah terhadap rivalnya, terhadap musuhnya, saya laku mati aku tak aku murahin. Pak Kadahiko, kemarahan Allah jauh lebih daripada itu. Bisa kita bayangkan amarah Tuhan, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Lalu siapa lagi yang mau diharapkan kalau Tuhan katakan aku tidak memaafkan? Separah apakah? Seruwet apakah? Pelanggaran yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa Yahuda sebagai umat perjanjian yang kepadanya Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka. Tuhan tidak ingin memaafkan Yehuda dan Israel. Lalu penglihatan kepada Nabi Amos tentang sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Sesuatu yang tidak biasa. Harusnya kita bergirang kalau lagi petik buah, Bapak Ibu. Siapa yang tidak bangga kalau bisa panen? Tidak hanya panen di pasar, ya. Tanam di samping rumah, tanam pisang di samping rumah, senangnya kalau bisa berbuah dengan baik, tanam jeruk, semua senang. Tetapi menarik untuk kita cermati bahwa ternyata bakul yang berisi buah-buahan itu musim kemarau. Sebuah penghinaan kepada umat Allah. Silakan panen, tetapi yang kamu panen adalah amarah dan hukuman musim kemarau dari Allah sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Buah-buahan untuk dimakan. Tetapi kenapa Allah harus marah kepada mereka? Bahwa ternyata penghakiman pun sudah saatnya sudah matang untuk diberikan kepada umat Allah. Kalau orang bersorak-sorai, oh musim panen sudah datang. Bangsa-bangsa di sekitar mereka menghina mereka. Silakan. Silakan menuai hukuman. Atas kebebalan, atas kekerasan hati kamu yang Allah sampaikan melalui Amos.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan di hari ini dikatakan bahwa penghakiman Tuhan sangat-sangat mengerikan. Seperti apa? Lagu-lagu di kuil berhala menjadi nyanyian pemakaman yang diwarnai dengan ratap dan tangis, mayat yang dibuang kemana-mana, tidak ada yang mengurus. Betapa sedihnya, apalagi kalau kita orang Toraja. Yang namanya kalau ada orang meninggal kita urus baik-baik, tetapi hukuman dari Allah dikatakan tidak ada yang urus mereka. Mayat-mayat yang ada akan menjadi makanan anjing-anjing dan burung-burung. Sesuatu yang mengerikan. Sebagai hukuman yang Allah berikan bagi umatnya. Kalau berbicara penghukuman belalang, Tuhan masih mau diajak negosiasi oleh Amos. Berbicara api, Tuhan masih mau mengingat kasihnya kepada bangsa Israel. Berbicara tali sifat, memang umatnya sudah miring hatinya, sudah bengkok hatinya di hadapan Allah. Kesabaran Tuhan masih ada. Tetapi penglihatan keempat, dengan bakul yang berisi buah-buahan di musim kemarau, betul-betul Tuhan mau merubah kehidupan bangsa Israel yang menjalani kehidupan mereka menurut selera mereka sendiri. Itu hal yang pertama, Tuhan tegaskan kepada Amos bahwa hari Tuhan pasti akan datang. Hal yang kedua, dikatakan bahwa peringatan itu datang karena Israel telah ingkar janji. Bapak Ibu tahu yang namanya ingkar janji? Umatnya ingkar janji berarti sudah tidak hidup lagi sesuai dengan janji yang dari awalnya mereka aminkan. Ketika Tuhan menyatakan janjinya kepada milik kepunyaannya. Memang mereka beribadah. Mereka bersorak-sorai. Tetapi firman Tuhan katakan semuanya semu adanya. Satu sisi haleluya. Tetapi sisi yang lain dah kok pakusile kuala itu apamu. Kondisi umat Allah. Ketika beribadah luar biasa. Tetapi dalam praksis kehidupan mereka sehari-hari, dalam dunia perdagangan umat Allah, mereka tidak lagi mengindahkan Tuhan. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Tetapi Amos katakan Allah yang sudah berjanji, Dia menyatakan keberpihakannya kepada kelompok yang lemah. Artinya pasti ada yang salah, ada yang keliru dan harus diluruskan. Dan itu harus diingatkan kepada umat Allah. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu, seperti apa umbara susi? Ketika hari Tuhan itu datang, sangat jelas di ayat 7-14. Bisa berupa gempa bumi di ayat 8. Bisa berupa gerhana di ayat 8-9. Bisa berupa kematian anak sulung. Dan juga penghakiman di ayat 11-14. Pencarian Allah dari dalam kehidupan umat Tuhan hanyalah sebuah pencarian yang sia-sia. Ketika Tuhan nyatakan amarahnya, ketika Tuhan nyatakan penghukumannya melalui Nabi Amos. Dikatakan bahwa nanti susah, nanti sakit,
nanti bermasalah, baru cari Tuhan. Tentunya kita tidak mau yang seperti ini, Bapak Ibu. Prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan, selagi ada waktu dan kesempatan, hiduplah dengan baik dan benar. Selagi ada waktu dan kesempatan, beri tempat bagi Allah, berfirman, beri tempat bagi firman Allah. Kita senang dengan Bapak Ibu yang tekun baca firman dari hari ke hari, luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada yang senyum sinis, ya. Ketika melihat saudara-saudara yang lain rajin baca firman. Ada peringatan dari dalam firman Tuhan. Dan bacaan kita di Kolose 1 mau mengatakan bahwa siapa saja yang mendengarkan panggilan Tuhan, fokuslah kepada Kristus Yesus untuk menuju ke jalan kehidupan. Kristus harus menjadi tujuan arah kehidupan kita bersama-sama. Dan lebih jelas lagi dalam praksis kehidupan kita sehari-hari, Tuhan Yesus mengedepankan cerita tentang Marta dan Maria. Ini sangat bersahabat dengan kita. Ibu-ibu begitu gampangnya katakan, saya mau jadi Marta lagi, lari ke belakang. Pas ada yang rajin baca firman, rajin beribadah, sok Maria. Itu yang kita tahu. Tetapi pesan apa firman Tuhan dalam rangka Allah memperingati kita bersama-sama. Bekerja luar biasa baiknya Bapak Ibu. Ibu-ibu dari tadi pagi pasti banyak sekali pekerjaan. Malahan datang gereja masih banyak yang tidak dikerjakan. Semuanya baik adanya. Bapak-bapak juga. Tetapi dari Lukas 10, luar biasa bahwa kenapa Allah, Yesus justru menegur Marta. Bukankah bekerja itu adalah baik? Tanpa bekerja kita tidak bisa mengelola kehidupan lebih baik dan lain-lain sebagainya. Tetapi kenapa Tuhan menegur Marta ketika Marta datang kepada Yesus, Yesus, tak emang kamu kamaseina? Saya sudah capek-capek bekerja. Saya sudah letih lesu bekerja, menyiapkan ini dan itu. Tetapi saudaraku Maria, enak-enak duduk di kaki Yesus, mendengarkan cerita Yesus. Apakah Yesus memarahi Maria? Salah kau Maria? Enggak. Yesus menegur Marta, kamu yang salah. Memang bekerja tidak salah. Memang mengelola kehidupan, rutinitas dari hari ke hari tidak salah. Tetapi bagi Yesus, letakkan dalam kerangka, berikan tempat lebih dahulu kepada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dengarkan dulu, cari dulu kerajaan Allah. Berikan tempat kepada firman Allah berbicara bagi kita. Lalu kita bekerja dengan sukacita. Bapak-bapak yang sebelum berangkat kerja pagi-pagi, suasana hatinya pasti senang sekali. Habis baca firman pagi-pagi, sarapan di rumah baru berangkat kerja pasti akan berbeda. Dengan pribadi-pribadi yang selalu melalaikan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita bisa bekerja dengan baik. Itu yang Yesus inginkan dari Marta. Tetapi Marta baru melihat Yesus dari jauh, lari ke dapur. Langsung ambil gelas. Langsung nyalain kompor. Masih ada gula dan lain-lain sebagainya. Tetapi bukan itu yang Yesus inginkan. Yesus memperingati Marta. Tinggalkan kebiasaan buruk sekalipun itu baik sekalipun. Yang penting itu adalah firman Tuhan. Harus menjadi dasar bagi setiap anak-anak Tuhan menjalani kehidupan ini. Di awal perenungan ini saya katakan tadi, apa yang bisa kita mengerti? Apakah kita adalah orang-orang yang melanggar?
Terlalu pekatkah kesalahan kita sehingga firman Tuhan datang di hari ini? Tetapi ternyata tidak. Ketika kita sepakat bersama-sama, berikan tempat peringatan Allah, berikan tempat bagi firman Allah berbicara dalam kehidupan kita bersama-sama, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Luar biasa. Ada banyak anak-anak Tuhan katakan, biarpun saya tidak baca firman, kelakuan saya baik-baik. Saya tidak menjahati kamu. Persoalannya, dari mana kita tahu kita baik kalau kita tidak baca firman Tuhan? Ini masalahnya. Penting bagi kita memberikan tempat bagi Allah berbicara. Orang Israel tadi sempat panen. Amos, apa yang kau lihat, Amos? Oh, bakul berisi buah-buahan Tuhan. Buah di musim panas. Semua senang sekali bisa panen. Tetapi apakah panen mereka mensukacitakan? Ternyata tidak. Itu aku perlihatkan kepadamu, Amos, supaya kamu tahu kamu sudah salah, umatku sudah keliru. Bersorak-sorai di dalam kegagalan mereka, bersorak-sorai di dalam kepahitan yang akan melanda mereka. Karena itu dengan firman Tuhan di hari ini, dengarlah peringatan Tuhan dialamatkan kepada saya dan kita semua, kepada Indo Ambek di rumah yang beribadah. Biarkan firman Tuhan yang mengelola, yang berbicara dalam kehidupan kita. Kita senantiasa menyatakan ketaatan kepada firman Tuhan dari dalam hidup ini. Dan hari ini juga peringatan korban karya penebusan Kristus Yesus kembali dibuka bagi saya dan kita semua lewat sakramen perjamuan kudus. Mari lihat itu bukan menjadi beban bagi kita bersama-sama, tetapi sambutlah dengan sukacita luar biasa. Kristus Yesus sudah berkarya untuk kehidupan dan keselamatan kita bersama-sama. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sejenak kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Kita bersyukur firman Tuhan yang menyapa di hari ini. Kita bersyukur bahwa selagi ada kesempatan, peringatan-peringatan dari dalam firman Tuhan menjadi bagian kita bersama-sama. Supaya kita semakin taat, semakin dengar-dengaran, semakin mempermuliakan Tuhan dari dalam kehidupan kita. Saat teduh selesai dan mari kita berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi pada segala abad, kita bersaksi tentang kebenaran karya penyelamatan dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan dalam Roh Kudus. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan masuk dalam Akta Perjamuan Kudus. Dan izinkan saya sejenak mempersiapkan diri saya Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa yang Pak Pendeta buat di balik mimbar? Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penjelasan roti dan anggur. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup melalui perkataan dan perbuatan. Untuk masuk dalam pelayanan perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu, baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Kita akan siapkan diri kita bersama-sama perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Yesus
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa, kita naikkan doa. Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nantinya roti kita makan bersama-sama, dan anggur kita minum secara bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, ambillah.
Bapak Ibu yang di rumah, kita siapkan roti kita. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu, ambillah.
Silakan. Bapak, Ibu, Saudara, ambillah dan minumlah. Ini tadi. Firman Tuhan yang menyapa di perjamuan kudus ini dari Yesaya 61 ayat 10. Firman Tuhan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah-Ku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Amin. Dan atas pelayanan perjamuan kudus yang kita terima bersama-sama, mari bersyukur, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Dan kembalilah. Minuman yang kudus.
salib yang kudus yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama sambil mengingat sabda Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita menyanyikan dari PKJ 213, apakah yang kau lakukan? Sedang gembira, apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Yang berlimpah tak terkira, meskipun
Sebelum kita masuk dalam syafaat, adakah yang mau bersaksi lewat pujian? Kalau tidak ada, kita akan masuk dalam syafaat kita. Tentunya kita menopang kehidupan berjemaat Tangerang di sini, dalam kehidupan keluarga masing-masing. Ada beberapa nama di sini dalam kondisi sakit dan bergumul, tetapi hari ini tidak seperti biasanya. Kita bersyukur Opa Cika ada bersama dengan kita di hari ini, dengan kondisi yang lebih cerah lagi, luar biasa. Kita berdoa bersyukur Opa Oma Vito juga ada di tempat ini, ya, dalam kondisi yang sehat walafiat. Pastinya Opa Oma Jepan di rumah juga dalam kondisi yang semakin dipulihkan. Pak Pendeta juga sudah dipulihkan, ya, berdiri di hadapan Bapak Ibu di hari ini. Dan kita terus menopang Bapak Julianus Rompet Asik, dan juga kekasih kita hamba Tuhan Bapak Amsi Ambalinggi dalam pergumulan karena sakit. Kita menopang kekasih kita keluarga Dr. Heber Bombang Sapan yang sementara mengantar jenazah terkasih ke kampung. Kalau tidak salah tadi malam diselenggarakan ibadah pelepasan di Jemaat Bunturanu di Makassar. Dan kiranya jenazah hari ini boleh tiba di kampung halaman di Pangala dengan baik. Dan juga pelayanan-pelayanan dalam jemaat kita di tempat ini, pelayanan gereja, doa untuk bangsa dan negara kita. Dan tentunya di hari ini, di sepanjang minggu ini, ada yang berulang tahun. Kita syukuri semuanya itu. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mendandani kami dengan segala yang baik, supaya kami senantiasa hidup dengan baik dan benar di hadapan Allah. Di hari ini dari dalam peribadahan umat-Mu, di hari yang Tuhan khususkan dan kuduskan bagi kami tidak ketinggalan untuk berada di rumah Tuhan, untuk beribadah di rumah-rumah jemaat Tuhan yang tidak memungkinkan hadir di hari ini. Yang ada hanyalah sukacita, yang ada hanyalah syukur betapa baiknya Tuhan dalam rentang perjalanan kehidupan kami. Bahwa kasih Allah yang tiada pernah berubah, baik hari kemarin, hari ini, dan untuk seterusnya. Bapa di sorga, syukur kepadamu dengan firman Tuhan di hari ini. Bahkan melalui sakramen perjamuan kudus, kami boleh ada bersama-sama untuk mengingat, untuk merenungkan, untuk membatinkan karya penebusan melalui darah dan tubuh Kristus Yesus. Kalau kami ada sampai hari ini, karena kasih Kristus bagi kami. Terpujilah Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami mensyukuri untuk setiap kebaikan-kebaikan Allah yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di minggu-minggu yang lalu, waktu-waktu yang lalu, beberapa orang tua kekasih kami dalam kondisi tubuh yang lemah. Tetapi syukur kepada Allah, mereka di hari ini dalam kondisi yang baik. Tuhan mengasihi Opa Cika, mengasihi Opa Oma Vito, mengasihi Opa Oma Jevan, mengasihi Opa Oma Adwin, yang juga dalam pemulihan di rumah. Dan terus kami menopang kekasih kami, Bapak Julianus Rompet Asik, kekasih kami Bapak Amsi Ambalinggi, dalam upaya perjuangan mereka untuk mendapatkan kondisi kesehatan yang jauh lebih baik lagi. Entah dengan terapi bagi fisik anak-anak Tuhan, juga bagi psikis anak-anak Tuhan. Karena kami percaya di saat kami lemah,
Tuhanlah yang semakin kuat. Atau juga di hari ini, ada saja kekasih-kekasih kami yang lain yang terbatas. Bapa di sorga, Engkau Allah yang sangat-sangat mengenal kami. Supaya seluruh kegerakan kehidupan kami taklukkan di bawah kuasa dan kebesaran Allah semata. Bapa di sorga, kami menopang keluarga Bapak Dr. Heber Bombangsapan. Di hari Rabu kemarin, ayah terkasih, Opa Nelly sudah meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu, meninggalkan seluruh keluarga, membawa duka cita. Tetapi Bapa di sorga juga kami percaya, penguatan dari dalam firman Tuhan, baik ketika di tengah jemaat Tuhan di sini, ketika berjumpa dengan jemaat di Siporandu, dan juga ketika berada di kampung halaman, kehadiran Allah sungguh-sungguh dirasakan oleh seluruh keluarga. Bahkan hari ini, dalam rangka mengantar jenazah ke kampung halaman, Tuhan sumber kekuatan bagi seluruh keluarga. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk umur panjang yang Engkau karuniakan bagi setiap anak-anak-Mu, baik di hari ini, di sepanjang minggu ini, dan juga tahun-tahun perjalanan rumah tangga anak-anak Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia ketika sampai hari ini kami tetap setia menjalani perjalanan rumah tangga kami dalam peran suami dan istri. Karena kami tahu silih berganti luar biasa gumul dan cobaan. Tetapi kuat kuasa Tuhan memampukan kami semua. Bapa Sorgawi, berkati pelayanan di tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa panitia pembangunan fisik di tengah jemaat Tuhan di sini, Tuhan terus memberkati. Dan juga anak-anak Tuhan yang sudah diutus dan dipercaya, berkarya dengan penuh kebersyukuran. Panitia Hari Raya Gerejawi, dalam rangka mengangkat tugas pelayanan mereka, Tuhanlah sumber kekuatan baginya. Bahwa bersama dengan Tuhan, kerinduan kami boleh kami alami dan nikmati. Berkati pelayanan diakonia jemaat, pelayanan majelis gereja, pelayanan organisasi intra gerejawi. Bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami, supaya jemaat Tuhan di sini terus bertumbuh berkembang ketika tiba waktunya memberikan buah-buah yang lebat demi hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Berkati pelayanan gereja Tuhan dalam mengangkat pelayanan yang sifatnya keluar, menjadi nyata bahwa gereja Tuhan, gereja Toraja, sebagai lembaga gereja yang Allah sangat kasihi, di dalam bersaksi bersekutu dan juga menjangkau pelayanan-pelayanan yang ada. Bangsa dan negara kami mohon kasih dan pemeliharaan-Mu. Teristimewa apa yang mencemaskan sampai hari ini, apa yang menakutkan dengan adanya pandemi COVID-19, varian Omikron yang ada. Bapa di sorga, kami boleh cemas, kami boleh takut dan bimbang. Tetapi kami percaya Engkau mengalahkan semuanya itu. Supaya kami fokus kepada Allah saja. Menyelenggarakan kehidupan kami dengan penuh rasa syukur kepadamu. Berkati bangsa negara kami, berkati perdamaian di tengah dunia ini. Bahkan Bapa, kami bersyukur setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengangkat pelayanan di hari ini. Baik pelayanan melalui perjamuan kudus, pelayanan pianis singer, pelayanan multimedia, pelayanan pekerja-pekerja gereja hari ini. Kami semua kuat karena Allah yang memberkatinya. Bapa di sorga, ungkapan syukur boleh kami berikan lewat persembahan dengan peruntukannya masing-masing, dan juga rasa syukur boleh merayakan perjamuan kudus di hari ini. Semuanya adalah milik Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi Allah
dan berkat Allah di kehidupan kami, di keluarga kami, senantiasa kami pakai untuk perkara-perkara yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Bapa Sorgawi, tuntun kami kembali nantinya, di mana saja kami berada. Tuhan sumber pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Memulihkan kau yang tertekan, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Pergilah, teruslah nyatakan ketaatanmu pada perintah Tuhan, dan jadilah umat kesayangan Tuhan yang selalu setia dan taat pada peringatan-peringatannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh
membasuh dosaku. Demikianlah ibadah minggu pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Lawanlah godaan, selalu berteguh. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia memberi pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus,